atau salam UGM. Publik gagal ditipu Jokowi lewat disnatalis UGM. Jadi Roy Suryo menilai kemarin Jokowi menghadiri rapat senat terbuka dalam rangka disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM pada hari Jumat 17 Oktober 2025. Jadi ada momen lucu yang tertangkap kamera di mana tangan Jokowi ya melakukan salam Lestari dan salam UGM ini tampak dia kayak kagok ya, agak susah. Jadi dari sini aja sudah memperlihatkan ya, acara disnatalis kemarin itu adalah tipu-tipu. Jadi menurut netizen di sosial media seperti itu. Jadi menurut Roy Suryo, beberapa kali reuni yang Jokowi hadir, termasuk disnatalis yang perayaannya tidak sesuai tanggal kelahiran dan tidak akan mengubah persepsi masyarakat bahwa keaslian ijazah Jokowi sangat diragukan. Nah, yang lebih aneh lagi ya, tahi lalat Jokowi tiba-tiba hilang. Jadi foto terbaru Jokowi di disnatalis Fakultas UGM jadi sorotan. Biasanya kita sering melihat ya, muka Jokowi itu ada tai lalatnya sebelah kanan ya. Tetapi di saat menghadiri disnatalis, hilang tai lalatnya. Ini kemana? Menjadi pertanyaan dari masyarakat maupun netizen di sosial media. Apakah ini dihapus? Atau mungkin ada rencana lain dari Jokowi ya, jadi kita tidak tahu ini apa rencana Jokowi. Dan tampak dari foto yang kita lihat tampak Jokowi lebih muda ya. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Hadiri disnatalis ke-62 Fakultas Kedokteran UGM Jokowi. Saya alumni Fakultas Kehutanan. Jadi di tengah isu pengungkapan jasa palsu ada acara disnatalis lagi ke-62. Nggak tahu ini dibuatnya tuh mendadak atau memang sudah ada rencana. Maksudnya tuh rencana bulan ini, tahun ini, tanggal ini gitu loh. Karena begini, dengar-dengar kan apa itu rumor yang beredar itu kan Jokowi itu sudah mencabut laporan gitu kan ya ke Barreskrim, karena mereka mungkin sudah tahu bahwa dia itu nggak akan bakal menang gitu kan ya. Terus ada rumor lagi yang beredar ketika dia tuh berkunjung dengan Pak Prabowo yang selama 2 jam itu juga bilangnya tuh pertemuan itu juga tidak ada kesepakatan gitu kan ya, tentang untuk melindungi dirinya mengenai apapun lah, yang terutama yang sekarang lagi ramai itu ijazah. Bahkan bukan ijazahnya dia saja, juga ijazahnya Gibran. Nah ini sekarang dia hadir di disnatalis ke-62 sampai ngomong saya alumni Fakultas Kehutanan. Katanya pengen banget diajak gitu loh. Pengen banget diakuin kalau memang dia itu bener-bener alumni Fakultas Kehutanan. Tapi ya begitu namanya undangan itu kan ya, didatengin Jokowi itu ya seolah-olah tuh bangga, suka, bahagia, senang atau bagaimana gitu. Tapi saya yakin di antara mereka-mereka yang sifatnya yang artinya tuh waras seperti kita tuh bingung ini ngapain orang ini datang. Aduh. Jokowi nggak habis-habis kamu itu bikin kayak beginian. Guys, kemarin itu kan ada acara di UGM tuh yang apa tuh disnatalis atau apa yang Ova Emilia bilang Jokowi adalah lulusan kebanggaan dari UGM ya. Nah tapi ada tuh ya wartawan ini gili banget. Ada video waktu salam-salam nih, begini nih. 1, 2, 3. Salam Lestari. Selanjutnya salam Universitas Gadjah Mada atau salam UGM. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan.
Kelihatan banget ya, kelihatan banget itu kalau lulusan kebangsaan. Kelihatan banget ya. Iya, lulusan kebanggaan dah. Emang ya bacot kalau udah kekumpul dulu sama ancaman mungkin begitu ya. Ovaltine. Pada tahun 1980-an sampai 1984 di UGM, ketika seseorang mengklaim dirinya memiliki ijazah sarjana penuh atau sarjana lengkap, maka secara otomatis dia harus memiliki juga ijazah sarjana muda. Saya garis bawahi. Maka jika Pak Jokowi mengklaim bahwa beliau lulus dengan sarjana lengkap atau sarjana penuh pada tahun 1985, maka ia juga harus memiliki ijazah sarjana muda pada tahun 1983. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kami menyapa selamat datang di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang kami hormati Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Raja Juli Antoni PSD, Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Rohmat Marzuki, Sarjana Kehutanan, Anggota DPR RI Komisi 4 Bapak Insinyur Kanjeng Raden Tumenggung Haji Darori Wonodipuro MMIPU, Anggota DPR RI Komisi 13 Bapak Willy Aditya S. Willem DS MSc. Yang kami hormati pula Rektor Universitas Gadjah Mada, Ibu Profesor Ova Emilia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan rapat senat terbuka Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang berbahagia dan yang kami banggakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah bersama-sama kita ikuti rangkaian upacara rapat senat terbuka dalam rangka Des Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan tema Peran Perguruan Tinggi dalam Memastikan SDM Unggul untuk Keberlanjutan Hutan Indonesia. Bagaimana Anda menanggapi sikap UGM gitu yang kembali menegaskan kalau Jokowi ini adalah alumni? Tidak ada di tengah artinya, Anda sibuk mengumpulkan bukti-bukti baru. Tidak ada artinya apa-apa. Yang pertama itu dilakukan di acara Dies Natalis, yang Dies Natalisnya dipertanyakan. Dies Natalis kok tidak pada tanggal Dies Natalis? Ini harus dibuka, semua masyarakat harus tahu ya. Ini rame ini di WA grup UGM di beberapa fakultas. Kok bisa Fakultas Kehutanan tuh sampai ya rela memindahkan tanggal Dies Natalis? Dies Natalisnya tuh 17 Agustus, bukan 16 Oktober. Nggak pernah kejadian ya. Prof Jamin pasti juga tahu lah. Orang kampus tuh dosa kalau memindahkan tanggal Dies Natalis itu tidak pada tanggalnya. Apapun yang terjadi pasti diselenggarakan sesederhana mungkin Dies Natalis itu. Nggak usah gede-gede, namanya juga Dies Natalis ya. Apalagi ini sidang senat terbuka yang dihadiri oleh ada ketua senatnya, ketua senat fakultas, kok bisa-bisanya rektor juga ada. Tapi saya maklum lah Mbak, ini kan orang-orang inner circle yang orang-orang itu aja lah. Ova Emilia, Sanasri, Dewan, terus kemudian ada tadi si Toha ya gitu. Itu orang-orangnya itu aja, muter ke situ aja. Nanti akan ketahuan lah semuanya. Mas Roy, gitu. Mereka itu kan pejabat formal ya, orangnya itu masih rektor itu. Bukan, masih banyak orang lain di UGM. Iya, yang kemudian bisa bersuara. Kita tunggu saja. Cara memahaminya. Enggak, masih banyak yang bisa bersuara selain yang mereka akan tiba pada waktunya, ya. Dan mereka akan tersandera. Udah jelas lah itu. Ya berganti, orang yang muncul itu lain lagi. Kan hari ini mereka pejabat ya, mereka yang tampil dong. Ya nggak apa-apa, pada waktunya mereka akan tergantikan, dan pada waktunya mereka akan diketahui apa yang telah mereka lakukan pada periode yang ini yang itu salah. Udahlah, tinggal kita tunggu waktu saja. Siapa sih Termul ini? Dari video yang saya lihat panjang lebar menerangkan soal HUT, kereta cepat, tentang berbangsa, untung rugi, kebanggaan,
di Asia Tenggara. Tapi kita maklum lah, kalau ndak bodoh, ndak dungu dan bloon, bukan termul namanya. Penasaran videonya? Bangsa dan bernegara kan bukan soal untung rugi saja. Indonesia, di Asia Tenggara kita satu-satunya. Nah, anak-anak muda ini kan juga punya kebanggaan. Kau tinggal di mana? Di Indonesia. Punya US ya. Kok kita di Thailand nggak punya? Kan gitu loh. Nah, dia tadi kan ngomong, kalau orang Indonesia ketemu orang Malaysia, ketemu orang Thailand, ketemu orang Singapura, ditanyain, wah tempat lu sudah ada US ya, wah hebat. Heran ya. Ya orang yang pinter-pinter banyak, tapi yang bodoh kayak gini muncul. Orang namanya bangga atau kebanggaan itu kalau bisa bikin sendiri, terus bisa menjual ke negara orang, itu namanya bangga. Sudah kita pakai produknya orang, ngutang, di markup lagi. Ya itu kan bukan bodoh aja, bodoh yang bertubi-tubi. Ada di videonya tuh ngomong, bernegara itu bukan soal untung rugi. Itu soal apa dong? Logikanya kan sangat gampang. Kalau proyek itu untung, nanti kan kembalinya ke negara, ke rakyat kan. Nah kalau proyek itu rugi, yang menanggung kan rakyat. Menyikapi hal sepele gitu aja kalian tuh nggak mampu. Gitu tampil di TV sok-sokan. Saya curiga jangan-jangan dibayar oleh televisi. Mudah-mudahan enggak lah, kasih nasi bungkus saja sudah cukup seperti ini. Karena enggak pantas gitu loh. Karena kelasnya kelas nasi bungkus. Termul kan kelasnya kelas nasi bungkus. Apa? Bungkus nasi bungkus. Boleh. Jadi kelasnya itu bungkusnya nasi bungkus. Artinya tidak ada gunanya. Sampah. Bung Refli, Mas Roy dan Mbak Dr. Tifa, ya memang ini mungkin jalan Tuhan lah, iya kan. Tiba-tiba saya dipertemukan sama Bung Refli tadi sedikit berbincang mengenai memperkenalkan bahasa ini Yulianto, yang salah satu nama disebut tim Jakarta. Saya bilang gitu. Oleh Pak Bitor. Iya. Tetapi mungkin perlu disclaimer dulu, iya kan, bahwa dalam konteks tim Jakarta itu sebetulnya saya tidak termasuk dalam situ karena saya bukan aktivis partai pada saat itu. Iya, karena pada tahun 2012 itu adalah saya sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Iya. Sudah harus netral dan independen kan gitu. Gitu karena mengetuai satu lembaga negara mandiri. Gitu. Sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa tim Solo, maaf tim Jakarta. Tetapi kalau kemudian dalam pergaulan politik tetap berdiskusi dengan beberapa nama yang disebut tim Jakarta itu iya, ya. Seperti dengan Bung Denny Iskandar ataupun dengan Indra Kramadipa. Memang ya disebut tim Jakarta dan Indra Kramadipa, ya. Dan memang kalau Denny Iskandar itu memang waktu itu menjadi pengurus partai DPD DKI Jakarta. Indra itu aktivis tapi kemudian dia masuk dalam ring satu yang kemana-mana Pak Jokowi berjalan dia harus mendampingi oleh Pak Jokowi itu. Itulah disclaimer pertama saya. Iya. Ordal. Nah, berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang kemudian diduga palsu, itu memang menarik karena waktu itu Bung Bitor ngajakin saya bertemu di tempatnya Mas Eros di GBN, Eros Jarot. Begitu ketemu langsung ditanya, Mas Eros capek-capek kita cari pembuat ijazah ternyata Yulianto, nah gitu. Bener kayak itu Pak? Iya. Waduh, langsung saya enggak gitu karena saya posisi 2012. Iya. Langsung selesai. 2012 saya Ketua Komisi Informasi sehingga saya nggak boleh gitu, benar. Nah memang, tetapi dari perbincangan ini makalah kenapa di beberapa pemberitaan tersebutlah seperti ya apa yang sudah diberitakan itu seperti sekretariat yang di Menteng katanya kan gitu, seperti itu di Cikini 69 gitu. Dan memang kita selalu berdiskusi.
Diskusi-diskusi dalam konteks pemenangan itu selain tim secara khusus mungkinnya tim Pak Jokowi secara resmi ada di Jalan Borobudur 22, tetapi juga secara informal di beberapa tempat, salah satunya yaitu di Cikini 69. Itu di mana kita berdiskusi juga bagaimana mengupayakan agar Pak Jokowi bisa menjadi Gubernur DKI pada tahun 2012. Itulah dalam konteks seperti itu. Gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan soal ijazah ini memang sempat waktu itu menarik karena Bung Denny Iskandar waktu itu sempat melontarkan bahwa kecurigaan dia bahwa kok fotonya Pak Jokowi, foto ijazah itu kok berbeda dengan foto dengan Pak Jokowi, dengan sosok Pak Jokowi. Iya, itu beda dengan itu sempat. Denny, iya. Itu tidak menunjukkan kertasnya. Iya, foto-foto ini, iya. Gitu. Fotonya beda ya, Ya, ya. Memang diinformasikan oleh Denny bahwa waktu itu mereka terima berkas dari Solo, ijazahnya sudah dilegalisir, dan kemudian dibawalah ijazah tersebut didaftarkan di KPUD. KPUD. Nah, perjalanan berikutnya KPUD. Enggak, waktu sebentar, Pak. Ketika ada yang cerita kalau ada yang cerita fotonya beda gitu, sempat nggak Pak Yulianto atau siapa mempermasalahkan ini diteliti dulu fotonya gitu, ya nggak? Nggak ada, nggak ada yang sebut, karena waktu itu kan ya memang momentum yang sangat pas lah. Kenapa saya bilang momentum sangat pas? Karena waktu itu di hasil Rakerdasus DKI dalam konteks pemilihan gubernur, calon untuk menetapkan calon-calon yang waktu itu udah pada mundurkan diri, hanya tinggal satu-satunya itu Pak Jokowi. Iya. Gitu. Itulah mau nggak mau, sehingga tidak ada yang mempersoalkan soal perbedaan antara foto dengan sosok yang ada. Iya. Gitu. Tapi nggak sampai mempersoalkan ini. Kenapa fotonya udah beda, kemudian fotonya juga capnya di bawah foto gitu, nggak ada? Waktu itu nggak ada. Yang penting udah ada legalisirnya gitu ya. Waktu itu RRT belum lahir. Kita masih main. Ya, lanjut. Iya, dan RRT belum lahir. Nah, dan memang kita semua waktu itu nggak concern lah terhadap persoalannya. Yang penting ada legalisir, memenuhi persyaratan, bisa didaftarkan. Kemudian langkah selanjutnya KPU DKI waktu itu Yuri Ardiantoro selaku ketua membentuk tim verifikasi faktual, berangkat ke Jogja. Nah, ini cerita Denny ya, ini jadi berangkat ke Jogja ke UGM, verifikasi ke UGM. Jadi timnya itu ada Denny diketuai oleh Yuri Ardiantoro, dan kemudian ada dari Gerindra si Sarif kalau nggak salah. Iya kan? Itu datang ke UGM. Kemudian tanya mengenai keabsahan daripada fotokopi ijazah yang ada, yang sudah dilegalisir itu. Nah, kalau ceritanya Denny adalah, kan kalau di UGM itu untuk verifikasi ijazah itu kan cuma ngadepinnya staf sama staf BKAK, kemudian dengan komputer. Ditanya apakah benar bahwa ada nama Joko Widodo sebagai mahasiswa Universitas Fakultas Kehutanan UGM pada tahun sekian, benar. Nomor induknya sekian, betul. Kemudian lulus dengan IPK sekian, 2,9 atau berapa kata Denny. Iya. Seperti itulah yang disampaikan. Nah, tetapi kan iya narasinya Denny. Tapi Denny kemudian tapi kan nggak ada pertanyaan. Kok fotonya beda yuk antara Joko Widodo dengan orangnya? Kan itu nggak ada pertanyaan seperti itu gitu. Sehingga apapun yang dijawab kebenaran dari UGM, itulah yang kemudian mengesahkan bahwa fotokopi jasa yang dilegalisir adalah sah, sehingga berhak untuk mengikuti Pilkada DKI 2012. Iya. Enggak, saya pikir itu dulu aja, nanti biar di. Nih, saya akan memperdalam ya. Pertama, apa yang dikatakan Denny Iskandar itu dalam konteks yang dulu, bukan konteks sekarang. Konteks yang dulu. Yang 2012. Jadi omongan 2012 itu bahwa enggak, kalau yang seperti yang tadi saya sampaikan itu ketika sudah ramai. Oh. Iki jenenge post factum. Iya, makanya perlu. Iya. Oh. Oke. Ini bentar, karena saya khawatir nggak masuk itu. Jadi diulangin ya. Jadi pertanyaan saya dicatat-catat mungkin diingat. Apa yang disampaikan oleh Mas Yulianto tadi, cerita Denny Iskandar,
itu kapan? Apakah konteksnya 2012? Apakah konteksnya yang baru ini? Cerita bahwa Yuri Ardantoro dan bikin tim verifikasi dan lain sebagainya itu cerita kapan? Dan yang kedua adalah ada nggak spill bisik-bisik bahwa ini ijazahnya nggak jelas, atau dari mana ijazah ini kemudian muncul pada waktu itu? Itu dua pertanyaan. Jawab dulu, nanti Mas Roy, Dr. Tifa silakan. Baiklah, saya jawab aja. Kalau bicara soal kecurigaan terhadap foto, itu sudah dibicarakan di 2012. Oh, sudah ya? Iya. Itu kan salah satunya juga Dr. Jul ya yang pernah bicarakan juga. Iya, 2012. Memang Dr. Jul mengatakan juga sekitar udah begitu udah rame kan gitu. Nah, ketika kita bicara itu kan kemudian begitu nama saya disebut oleh Peter di media, maka saya segera komunikasi ke sama Denny Iskandar. Baru, jadi beritanya itu hari apa ya? Waktu itu kalau nggak salah Jumat ya. Saya ingatnya hari Jumat aja. Hari Jumat malam saya ditelepon. Tiba-tiba ada orang bilang, kamu kok bersekongkol? Kaget saya. Loh, sekongkol sama apa nih? Baca berita. Sudah dikirimin link berita. Ada senior namanya Riano Oska. Riano Oska itu pengurus DPP PA Gemini. Dia telepon menyatakan saya itu bersekongkol soal apa nih, teman-teman Gemini gitulah, sering ngegas aja gitu. Bersekongkol soal apa? Baca di berita apa? Dikirimlah berita malam-malam tuh loh. Begitu saya baca beritanya, kaget saya. Loh, kok namaku disebut sama Peter? Gitu. Nah, itulah kemudian saya langsung telepon ke Denny. Den, ceritanya gimana nih, Den? Saya bilang gitu. Gini Om ceritanya. Nah, akhirnya Denny cerita lah. Iya, dia selalu manggil saya Om. Kadang-kadang saya juga manggilnya Om dia gitu loh. Saya, keakraban lah saya teman-teman gitu. Ini Om ceritanya gitu. Bahwa yang seperti tadi saya ceritakan, awal kecurigaan soal foto, kemudian soal pembentukan tim verifikasi. Nah, saya sebagai orang partai begitu dinyatakan verifikasi faktual sudah sah, ya itu kita daftarkan gitu. Nah itu setelah rame, ya baru mulai rame, iya gitu. Silakan.